Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Polda Jaya menetapkan Brigadir J sebagai tersangka, padahal sudah mati ditembak. Dalam kasus polisi tembak polisi, di mana Brigadir J duluan menembak dari jarak 4-7 meter dengan menembak 7 tembakan, tetapi sasaran Baradae tidak kena. Lalu Baradae membalas tembakan sebanyak 5 kali, ditembak 3 kali terkena Brigadir J dan mati. Atas kejadian polisi tembak polisi, lalu Polda Jaya memeriksa kasus tersebut, lalu Polda Jaya menetapkan Brigadir J sebagai tersangka. Kalau dilihat kasus polisi tembak polisi, ada benarnya Brigadir J yang salah karena mau melecehkan istri Ferry Sambo, dan Brigadir J duluan menembak Baradae tetapi tidak kena, dan Baradae menembak Brigadir J dan mati, dan Baradae menembak Brigadir J untuk membela diri dan melaksanakan tugas, sehingga Baradae tidak bisa disalahkan berdasarkan pasal 50 KUHP yang intinya aparat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa disalahkan. Hanya saja karena Baradae sudah meninggal, menurut ketentuan hukum pidana bahwa tersangka yang sudah mati perkaranya ditutup selamanya dan tidak boleh diproses lagi. Karena seandainya terbukti bersalah, siapa yang akan dihukum? Karena Brigadir J sudah mati. Maka kasus Brigadir J tersebut, karena dia sudah mati, harus ditutup selamanya. Tindakan Polda Jaya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Timbul 3 pertanyaan, yaitu apakah sebenarnya polisi tidak tahu ketentuan hukum pidana tersebut? Kalau sudah mati tidak boleh diproses lagi atau harus ditutup perkaranya. 2. Ada dugaan agar kasus polisi tembak polisi dianggap selesai kasusnya karena sudah ada tersangkanya Brigadir J, dengan tujuan tidak dikejar-kejar masyarakat dan atas kinerja kepolisian. 3. Untuk menutupi kasusnya sebagai bukti ketidakmampuan kepolisian mengungkap kasus penembakan Brigadir J tersebut. Penanganan perkara penembakan Brigadir J, pengacara dan masyarakat menyatakan banyak kejanggalan penanganan perkara Brigadir J. Sampai Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri membentuk tim khusus menemukan kasus penembakan Brigadir J dan pemeriksaan terbuka dan jangan menutup-nutupi kasusnya. Sudah banyak petinggi polisi dinonaktifkan sebagai korban terkait penyidikan kasus Brigadir J, dan pejabatnya banyak korban jabatannya yang sudah dinonaktifkan jabatannya, antara lain Ferry Sambo, Kadif Propam, Fadil Imran, Kapolda Jaya, Kapolres Jakarta Selatan. Selanjutnya, dan juga Kapolda sudah membentuk tim khusus supaya membentuk tim khusus. Katanya tim khusus ini harus bekerja, tidak boleh disembunyi-sembunyi, terbuka. Itulah petunjuknya Presiden tersebut. Harapan saya, penyidik Polda Jaya diduga kurang menguasai hukum pidana agar memperdalam para pelajaran ketentuan hukum pidana. Itulah saya penanganan masalah ini, di mana polisi melakukan tembak-menembak sesama polisi. Dan tembak-menembak tersebut di mana ada yang mati, di mana Brigadir J meninggal, sedangkan Baradae hidup karena Baradae menembak 5 kali langsung kena,
sedangkan Brigadir J duluan menembak tapi tidak kena, lah mati. Sehingga tindakan Polda Jaya Polda Jaya melakukan pemeriksaan soal polisi tembak polisi tersebut, dan Polda Jaya menetapkan Brigadir J sebagai tersangka. Tindakan Polda Jaya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Orang yang sudah mati masih ditetapkan sebagai tersangka. Ini bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Timbul 3 pertanyaan. 1. Apakah sebenarnya polisi tidak tahu ketentuan hukum pidana tersebut? Kalau tersangkanya sudah mati, perkaranya harus ditutup dan tidak boleh lagi diperiksa selamanya. 2. Ada dugaan agar kasus polisi tembak polisi dianggap selesai kasusnya karena sudah ada tersangkanya Brigadir J, dengan tujuan tidak dikejar-kejar masyarakat atas kinerja kepolisian. 3. Untuk menutupi kasusnya sebagai bukti ketidakmampuan kepolisian mengungkap kasus penembakan Brigadir J tersebut. Penanganan perkara penembakan Brigadir J, pengacara dan masyarakat menyatakan banyak kejanggalan penanganan perkara Brigadir J tersebut. Sampai Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri membentuk tim khusus menemukan kasus penembakan Brigadir J dan pemeriksaan terbuka dan jangan menutupi kasusnya. Sudah banyak petinggi polisi dinonaktifkan sebagai korban terkait penyidikan kasus Brigadir J ini, dan pejabatnya banyak korban jabatannya yang sampai dinonaktifkan, yaitu antara lain Verdi Sambo, Kadif Propam, dan juga Fadil Imran, Kapolda Jaya, Kapolres Jakarta Selatan. Harapan saya, penyidik Polda Jaya diduga kurang menguasai hukum pidana agar memperdalam pelajaran ketentuan hukum pidana lagi. Sekian dan terima kasih.